Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan, baik dosen tim teaching Bu Maya, Bu Salina, dan Pak Nur Rohman, serta selamat sore juga rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi yang mengikuti perkuliahan baik secara offline ataupun online di masing-masing cabang atau di tempat masing-masing ya. Nah, kita jumpa di pertemuan yang ketiga di sini, di mana di sini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan minggu lalu ya. Yaitu di sini ada disjungsi, konjungsi, implikasi dan biimplikasi dalam tabel kebenaran. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari ada negasi, disjungsi dan konjungsi, ya kita lanjutkan berarti di pertemuan yang ketiga di sini kita ada implikasi dan biimplikasi dalam tabel kebenaran. Nah, tujuan perkuliahan mahasiswa memahami konsep disjungsi OR, ya, kemudian konjungsi N, serta implikasi dan juga biimplikasi. Mahasiswa mampu membuat tabel kebenaran dari proposisi majemuk, dan mahasiswa dapat menghubungkan konsep logika dengan implementasi nyata di dalam Internet of Things ataupun AI serta keamanan sistem informasi. Nah, kalau kita mengingat ya flashback di pertemuan minggu lalu, konjungsi N ya seperti ini untuk simbolnya seperti huruf V terbalik. Ya, dia akan bernilai benar jika P dan Q ya, atau kedua inputannya itu memiliki nilai benar. Nah, ini ketika P-nya benar, Q-nya benar, maka outputnya benar. Selain itu salah semua. Misalkan P memiliki value 7 bilangan prima. Ya, 7 itu adalah bilangan prima, benar kan? Ya, kemudian Q-nya 3 adalah bilangan ganjil, true. Ya, jadi hasil yang diperoleh dari dua sebuah proposisi atomik tersebut ya ketika dimajemukkan, dikombinasikan dengan konjungsi, maka hasilnya adalah true. Ya, contoh di dalam Internet of Things untuk konjungsi ini, dia sensor gerak aktif dan ruangan gelap, lampu menyala. Ya, jadi ketika ada orang di dalam ruangan tersebut dan juga ruangan tersebut gelap, otomatis sistem akan menyalakan lampu. Ya. Nah, kemudian dalam keamanan cyber dia sering digunakan untuk password dan juga OTP. Ya, password benar dan OTP valid, akses diberikan. Nah, ini yang kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, kemudian disjungsi inklusif serta eksklusif. Kemarin di dalam disjungsi kita baru membahas satu jenis saja. Ya, nampaknya di dalam disjungsi itu ada dua macam. Ada disjungsi inklusif dan juga disjungsi eksklusif. Kata atau dalam operasi logika digunakan dalam salah satu dari dua cara. Yang pertama ada inklusif OR. Atau di sini berarti P atau Q atau keduanya. Ya, jadi bisa salah satu, bisa keduanya. Ya, contoh, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa Python atau PHP. Ya, jadi misalkan ada lowongan pekerjaan nih, dibutuhkan seorang IT. Ya, di dalam surat informasi lowongannya dijelaskan di situ bahwa IT yang dicari ini minimal menguasai bahasa Python atau PHP. Ya, jadi ketika ada seseorang yang menguasai bahasa Python saja, itu bisa untuk melamar atau memiliki kesempatan untuk diterima. Atau dia hanya menguasai PHP saja, tidak menguasai Python, itu juga bisa memiliki kesempatan untuk diterima. Nah, atau keduanya, ya, dia bisa menguasai Python, juga bisa menguasai PHP, ini juga memiliki kesempatan untuk diterima. Ya, jadi inclusive OR ini untuk memberikan atau di mana dia bisa salah satu atau keduanya. Ya, sedangkan exclusive OR atau berarti P atau Q tetapi bukan keduanya. Misalkan Anda bisa masuk lewat pintu depan atau pintu belakang. Ya, kan nggak mungkin Anda masuk secara bersamaan menggunakan dua pintu yang berbeda. Ya, kan Anda sendiri di sini kan hanya satu ya, satu orang. Ya, Anda bisa masuk lewat pintu depan atau pintu belakang. Kalau tidak pintu depan ya pintu belakang, salah satu.
menjadi sebuah pilihan. Ya, atau misalkan ketika Anda ingin menonton pertandingan, Anda dapat menonton pertandingan sore ini di stadion atau di televisi. Ya. Jadi kalau tidak nonton pertandingan di stadion ya di televisi. Kalau Anda sudah di stadion ya nggak bisa nonton di TV gitu kan. Kan di stadionnya juga nggak ada TV. Tapi kalau Anda sudah menonton di TV, ya entah itu di rumah, di kafe, ya Anda nggak mungkin bisa datang ke stadion karena Anda berada di rumah atau di kafe tersebut. Oke, next. Kita lihat disjungsi inklusif, contoh yang lainnya. Tamu yang datang pada ulang tahun Riri harus membawa hadiah atau kue tar. Ya, jadi di sini ada 3 pilihan. Ya, yaitu yang pertama hanya membawa hadiah saja. Kemudian pilihan yang kedua hanya membawa kue. Dan pilihan ketiga membawa hadiah dan juga kue. Ini untuk disjungsi inklusif. Ya, sekali lagi inklusif berarti boleh salah satu, boleh keduanya. Berarti dengan inclusive or, pernyataan bernilai benar apabila salah satu di antara dua proposisinya yaitu benar atau keduanya benar. Nah, ini tabel kebenaran untuk disjungsi inklusif. Ini yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu. Ya. Salah satunya benar atau keduanya benar, outputnya benar. Tapi ketika keduanya salah, outputnya salah. Jadi disjungsi inklusif inilah yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu, dan bedanya dengan disjungsi eksklusif, dia digunakan secara eksklusif. Ya, disjungsi ini bernilai benar apabila salah satu di antara dua proposisi atomiknya benar, tetapi tidak keduanya. Dan terkhusus untuk disjungsi eksklusif menggunakan operator logika XOR, ya, exclusive OR, untuk membedakannya dengan disjungsi inklusif. Ya, disjungsi eksklusif antara P dan Hi dinyatakan dengan simbol P XOR Hi, ya, seperti lingkaran, ya, kemudian tengahnya ada simbol plusnya, yang bernilai benar apabila salah satu proposisinya benar tetapi tidak keduanya. Dan kalau kita lihat tabel kebenarannya seperti ini. Ya, ketika inputannya sama, ya, benar dengan benar, dia salah, salah dengan salah, dia salah. Ketika inputannya diberikan itu sama, sama-sama benar ataupun sama-sama salah, maka outputnya salah. Ya, ini yang menjadi ciri-ciri dari disjungsi eksklusif. Ya. Contoh lain, jawaban soal nomor 1 adalah A atau B. Hanya boleh salah satu yang benar, ya. Tidak mungkin keduanya benar. Misalkan kunci jawaban soal nomor 1, ya, jawabannya A. Tidak mungkin kan kunci jawaban lebih dari 1. Nah, kalau bisa lebih dari 1 berarti ya ada kekeliruan dalam pembuatan soal tersebut, dan itu tidak dibenarkan. Kesimpulannya, jika eksklusif OR seperti dalam contoh tersebut justru tidak mengizinkan pernyataan bernilai benar jika kedua proposisi penyusunnya bernilai benar. Ya, maksudnya tidak diperbolehkan itu, dia outputnya menjadi salah. Ya, ketika inputannya sama-sama benar, itu outputnya menjadi salah. Begitu juga ketika outputnya sama-sama salah. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Ya, inklusif, dia bisa salah satu, bisa keduanya. Eksklusif, hanya salah satu. Ya, dan ketika eksklusif ini, untuk tabel kebenarannya, ketika inputannya sama, baik itu sama-sama benar ataupun sama-sama salah, outputnya salah. Sedangkan untuk inklusif, ya, inklusif itu yang boleh salah satu atau boleh keduanya, itu outputnya akan salah ketika inputannya sama-sama salah. Ya, itu ciri-cirinya. Baik, kita lanjutkan. Untuk pokok bahasan selanjutnya ada implikasi atau kondisi. Jika P, maka Hi. Jika hujan, maka jalanan basah. Ya. Ini dalam berbagai penerapan, ya, implikasi P, Hi dapat dibaca macam-macam, ya. Nanti ada P syarat cukup untuk Hi.
Ya, artinya P ini menjadi syarat yang cukup agar khi itu bisa terjadi. Kemudian khi syarat perlu untuk P. Artinya khi adalah syarat yang harus ada jika P ingin terjadi. Misalkan agar lulus perlu mengikuti ujian. Nah, kemudian khi hanya jika P hanya jika khi. Ya, dibaca terbalik dari biasanya. P hanya jika khi. Tetapi artinya sama. Kemudian khi jika P. Itu juga beberapa cara ya dalam pembacaan implikasi. Meskipun di dalam umumnya ya implikasi itu jika P maka khi. Ini yang paling sering digunakan dalam pembacaan implikasi. Namun ada beberapa yang nantinya kalimat tersebut bisa dibolak-balik ya menghasilkan kalimat-kalimat lain seperti P syarat cukup untuk khi syarat perlu untuk P dan seterusnya. Simbol dari kondisi adalah arah panah dari kiri ke kanan. Ya, jika P dan khi dua pernyataan, maka kondisi pernyataan P implikasi khi dapat dibaca sebagai jika P maka khi. P dan khi ini adalah suatu pernyataan bersyarat. P disebut sebab atau syarat, ya. Kemudian khi-nya itu adalah akibat atau hasil atau konsekuensinya. Dan di dalam implikasi ini dia tidak memiliki sifat simetris. Ya, artinya P implikasi khi itu tidak sama dengan khi implikasi P. Nilai kebenarannya nanti berbeda. Ya, nilai awalnya, nilai sebabnya, ya, itu dengan nilai akibatnya itu berbeda. Jadi jangan dibolak-balik nanti. Misalkan benar implikasi salah, oh berarti sama saja salah implikasi benar. Itu tidak berlaku sifat simetris seperti itu. Ya. Negasi dari P implikasi khi adalah ingkaran dari ingkaran P disjungsi khi atau P konjungsi ingkaran khi. Ya, jadi di setiap proposisi majemuk kita memiliki ingkaran, ya kebalikannya. Nah, kebalikannya benar itu kan salah. Nah, kebalikannya salah itu benar. Nah, nanti ketika P implikasi khi itu dibalik atau dinegasikan, itu sama saja dengan ingkaran dari ingkaran P disjungsi khi atau P konjungsi ingkaran khi. Ya, ini contoh proposisi-proposisi implikasi. Ya. Jika password dibobol, maka akun akan diretas. Jika jumlah sensor IoT diperbanyak, maka data yang dikumpulkan semakin detail. Jika sistem AI sudah dilatih dengan data yang cukup, maka sistem bisa melakukan prediksi. Pengguna bisa login jika ia memasukkan kode OTP. Ini contoh dari bentuk khi jika P. Ya, ini artinya P implikasi khi. Kebocoran data terjadi bila mana sistem tidak dienkripsi. Ya, sebab akibat. Ya, ini ada khi dan ada P-nya di bagian mana. Nah, itu nanti untuk menentukan ini formatnya seperti apa, gitu ya. P-nya yang mana, H-nya yang mana. Kuncinya P itu adalah sebab dan H-nya adalah akibatnya. P di sini ada contoh tabel kebenaran dari implikasi, ciri-cirinya ya untuk mempermudah mengingatnya. Implikasi ini akan bernilai salah ketika benar bertemu dengan salah. BS. Nilai pertamanya B, nilai keduanya S. Ingat ya, nilai pertama dan nilai kedua. Karena nanti kalau teman-teman menemukan hal yang dibalik seperti ini, khi implikasi P, berarti khi-nya di sini sebagai nilai pertama, P-nya sebagai nilai kedua. Ya, B, B, S, B, B, S. Ya, BS-nya pada baris ketiga. Ya, pada kondisi khi implikasi P. Nah, sedangkan pada posisi P implikasi khi, BB, BS. Ya, BS-nya pada posisi kedua. Nilai pertama B, nilai kedua S, ya atau BS, BS barang yang tidak bagus ya. Saya mengingatnya seperti itu agar lebih mudah. BS itu kan barang cacat ya, barang yang kurang bagus, barang BS. Ya,
jadi ya, di sana itu nilainya salah, selain itu benar semua. Pernyataan PH akan selalu mempunyai nilai kebenaran B kecuali nilai 1 bernilai B dan nilai kedua bernilai S. Ini fungsinya untuk menghafalnya. Ya, ini contoh kenapa implikasi kok tidak berlaku sifat simetris. Kita masukkan ke dalam sebuah kalimat. Misalkan P implikasi H. Jika komputer terkena virus, ya, P-nya jika komputer terkena virus, maka komputer menjadi lambat. Posisi ini benar, ya, proposisi ini benar. Ya, pasti komputer kalau terkena virus, komputernya menjadi lemot, menjadi lambat. Sedangkan kalau kita balik, ya, posisi lambatnya ditaruh di depan. Jika komputer menjadi lambat, maka komputer terkena virus. Ini sebenarnya benar juga. Tapi selain terkena virus, ada kemungkinan lain yang menyebabkan komputer itu menjadi lambat. Ya, jadi ada akibat-akibat lain, sebab-sebab lain yang membuat komputer itu lambat. Bisa saja dia tidak terkena virus, ya, tapi hardware-nya, ya, komponennya masih seperti RAM-nya atau hard disk-nya atau SSD-nya itu rusak, ya, atau sudah bad lah, istilahnya kayak sakit, ya, sudah ada beberapa yang mati, ya. Kalau di hard disk itu kan ada kolom-kolomnya, itu kalau kita cek sudah ada beberapa yang tidak berfungsi, ya. Jadi pernyataan jika komputer menjadi lambat maka komputer terkena virus ini kurang tepat, ya. Artinya tidak sama dengan jika komputer terkena virus maka komputer menjadi lambat. Kalau lambat bisa saja bukan karena virus, karena alasan-alasan yang lain, ya, seperti contoh di sini. Oke, makanya dia tidak berlaku sifat simetris. Oke, ini yang saya jelaskan tadi. B, S, nilai outputnya S, nilai pertamanya B, nilai keduanya S, outputnya S. Ya, posisi S-nya tidak sama. Yang P implikasi H ada di baris kedua, H implikasi P ada di baris ketiga. Ya, BS BB, BB SB. Oke, kita next. Contoh merubah simbolis ke kalimat. Misalkan kita disediakan dua pernyataan atomik atau pernyataan tunggal P dan H. Jika suhu mencapai 80 derajat untuk P-nya dan H-nya, alarm akan berbunyi. Ya, kalau kita ingin gabungkan kedua proposisi ini, berarti jika suhu mencapai 80 derajat Celcius maka alarm berbunyi. Ya, kita tinggal tambahkan maka. Misalkan P-nya jika Anda tidak mendaftar ulang, H-nya Anda dianggap mengundurkan diri. Maka proposisi majemuk P implikasi H berbunyi jika Anda tidak mendaftar ulang maka Anda dianggap mengundurkan diri. Ya, cukup mudah, ya, untuk mengubah simbolis ke dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang contoh dibalik. Tulis dalam bentuk simbolis. Ada sebuah kalimat disuruh merubah ke dalam bentuk simbolis. Jika Andi mengambil kalkulus atau Budi mengambil sosiologi, maka Cici akan mengambil bahasa Inggris. Bagaimana nih jawabannya? Kalau kita lihat di sini ada 3 proposisi. Andi mengambil kalkulus, Budi mengambil sosiologi, Cici mengambil bahasa Inggris. Ya, kalau ada soal seperti ini, Anda menemukan soal seperti ini, silahkan Anda pecahkan atau buat setiap proposisi-proposisi ini ke dalam bentuk huruf. Ya, boleh PHR, boleh MNN, MNO, ya, atau ABC atau yang lainnya. Contoh di sini saya akan mengubah ketiga proposisi ini ke dalam ABC. Misalkan yang pertama, Andi mengambil kalkulus. Ya, kemudian yang kedua atau B-nya, Budi mengambil sosiologi. Dan yang C, Cici mengambil bahasa Inggris. Di sini ada kata hubung atau. Ya, atau di sini. Kemudian di sini ada jika maka. Berarti antara A dan B, Andi dan Budi itu dihubungkan dengan disjungsi.
Ya, kemudian antara Budi dan Cici ini dihubungkan dengan implikasi. Ya, dan di sini ada tanda koma. Ya, berarti antara A dan B, Andi dan Budi, itu dibungkus dengan dalam kurung. Ya, ini ada komanya. Oke, ya, hasilnya adalah A disjungsi B diimplikasikan dengan C. Bisa dipahami ya untuk implikasi. Kalau ada yang tanyakan, silahkan bisa angkat tangan ya untuk menanyakan kepada dosen yang ada di cabang, kemudian agar dosen tersebut bisa open mic ditanyakan secara langsung. Baik, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjutkan untuk subpoin yang keempat, yaitu bi-implikasi, bi-kondisional. Bi-implikasi adalah pernyataan logika dalam bentuk P bi-implikasi Hi. Arah panahnya ke kanan dan ke kiri. Kalau tadi implikasi itu hanya ke kanan, kalau bi-implikasi ke kanan dan juga ke kiri. P bi-implikasi Hi sering dibaca menjadi P jika dan hanya jika Hi. Ini yang paling umum digunakan, jika dan hanya jika. Meskipun dalam beberapa kalimat juga bisa dibaca P berlaku jika dan hanya jika Hi berlaku. Ya. Kemudian makna dari bi-implikasi atau tabel kebenarannya. Bi-implikasi benar hanya ketika P dan Hi sama-sama benar atau P dan Hi sama-sama salah. Ketika P dan Hi sama-sama benar atau P dan Hi sama-sama salah. Ya. Ketika inputannya sama, itu outputnya benar. Ya, berarti kebalikan dari disjungsi eksklusif. Ya, tadi kalau disjungsi eksklusif kan ketika inputannya sama, outputnya menjadi salah. Nah, kalau di bi-implikasi, ketika inputannya sama, baik benar dengan benar, salah dengan salah, itu outputnya benar. Ya, kebalikannya. Bi-implikasi salah jika salah satu benar dan yang lainnya salah. Ya, jadi ketika outputnya salah, ya berarti inputannya pasti tidak sama. Yang satu benar, yang satu salah. Atau kita lihat tabel kebenarannya. Ketika inputannya benar, ya di sini benar dengan benar, outputnya benar. Ketika inputannya salah, salah dengan salah, outputnya juga benar. Tetapi ketika inputannya berbeda, benar dengan salah ataupun salah dengan benar, maka outputnya salah. P bi-implikasi Hi benar jika P dan Hi sama-sama bernilai benar atau salah. Ya, contohnya, pintu terkunci jika dan hanya jika alarm aktif. Token valid jika dan hanya jika akses diberikan. User memberi salam jika dan hanya jika boot menjawab salam. Oke, ini tabel kebenaran dari bi-implikasi. Cara-cara menyatakan bi-kondisional P bi-implikasi Hi. Ya, ini cara-cara yang lain. P jika dan hanya jika Hi yang sering digunakan. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Hi. Jika P maka Hi dan sebaliknya, jika Hi maka P. Ya, jadi kayak implikasi yang digabung ya, yang dibulak-balik. Jika P maka Hi, jika Hi maka P. P if si Hi. Nah, ini cara untuk menyatakan bi-implikasi. Nah, selanjutnya, ini contoh proposisi majemuk berikut adalah bi-implikasi. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini kalimatnya. Contoh yang kedua tadi, syarat cukup dan syarat perlu agar hari ini hujan adalah kelembapan udara yang tinggi. Nah, ini juga contoh kalimat bi-implikasi. Kemudian yang ketiga, jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang, dan sebaliknya. Nah, dan sebaliknya berarti jika Anda
mempunyai banyak uang, maka Anda orang kaya. Ya, Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Nah, kemudian di sini hubungan diimplikasi. Ya, kita bisa melihat di dalam tabel yang ada di layar. Di sini kita mencari beberapa nilai kebenaran ya dari P diimplikasi H, P implikasi H, H implikasi P, kemudian P implikasi H dikonjungsikan dengan H implikasi P. Kalau kita melihat P implikasi H, ya seperti yang kita pelajari barusan, dia akan bernilai salah. Dia akan bernilai benar, true ya, ketika inputannya sama-sama benar ataupun sama-sama salah, false. Outputnya true atau benar. Ketika inputannya berbeda, true false, false true, maka outputnya dia juga akan false, salah. Sedangkan implikasi, ya, dia akan bernilai salah ketika BS, true false. P sebagai nilai pertama, H sebagai kedua. Kita cari true false. Ini di baris kedua, true false, outputnya false. Selanjutnya false true, false, tidak ada lagi. Kemudian H implikasi P, H-nya sebagai nilai pertama, P-nya kedua. True, false true, true false. Wah, yang ketiga di sini, outputnya false. Dan kita coba lihat untuk P implikasi H dikonjungsikan dengan H implikasi P. Berarti dari hasil P implikasi H di sini kita konjungsikan dengan hasil yang ada di sini. Ya, masih ingat ya, konjungsi itu akan bernilai benar ketika benar bertemu dengan benar. Selain itu salah semua. True, hasilnya adalah true. False true, hasilnya false. True false, hasilnya false. True hasilnya true. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari P implikasi H yang dikonjungsikan dengan H implikasi P itu nilainya sama, true false true, dengan P implikasi H, true false true. Ya kan? Sama kan tabel yang saya tunjuk di sini dengan tabel yang ini. Nilainya sama. Berarti dengan kata lain pernyataan P jika dan hanya jika H dapat dibaca jika P maka H dan jika H maka P. Ya. Kalimatnya berbeda tapi intinya sama. Nah, nantilah ini digunakan untuk teman-teman semua dalam penggunaan logika, ya, penalaran ketika teman-teman mengatasi suatu problem atau masalah. Ya, diberikan suatu contoh soal atau masalah, teman-teman disuruh untuk menyelesaikan. Mahasiswa A, B, C, dan seterusnya mungkin memiliki cara-cara yang berbeda, tapi pada intinya sama. Ya, atau disuruh menjawab soal. Ya, latihan soal deskripsi. Jawaban antara mahasiswa 1 dan 2, kalimatnya pasti berbeda. Kalau sama persis berarti ya dia contoh-contohan. Ya, jadi harus berbeda harusnya. Karena pola pikir dari setiap manusia itu juga berbeda-beda. Ya, termasuk nanti saat membuat tugas, membuat skripsi, itu tidak boleh sama dengan yang lainnya. Meskipun intinya sama boleh, tapi kalimatnya diutarakan, kalimatnya diimplementasikan, kalimat yang digunakan dalam menyusunnya itu harus berbeda. Ya. Karena kan kata-kata, kosakata di dalam bahasa Indonesia ya ataupun bahasa Inggris itu kan banyak sekali yang artinya sama tapi dia memiliki pengucapan atau makna yang memiliki kata yang berbeda. Supaya, agar, itu kan sama kan? Supaya, agar, itu contoh, salah satu contohnya. Intinya sama ya. Tidak, bukan, itu juga dua kata yang berbeda pengucapannya tapi artinya kan sama. Oke, sini ada soal latihan 1. Ya. Misalkan ada dua proposisi X dan Y. Ya, X Anda berusia 17 tahun, Y-nya Anda dapat memperoleh SIM. Nyatakan proposisi berikut ke dalam bentuk notasi implikasi. Yang pertama, kita langsung saja, karena di sini saya tulis ulang.
Hanya jika Anda berusia 17 tahun, maka Anda dapat memperoleh SIM. Hanya jika Anda berusia 17 tahun. Ya. Jadi kita rubah dulu ke dalam pernyataan yang ekivalen. Pernyataan ekivalen itu ke dalam pernyataan lain, tapi maknanya masih sama. Kan tadi di awal sudah dibahas, untuk penyajian di dalam implikasi ini ada beberapa cara. Ya. Nah, contoh yang saya berikan tadi itu dibolak-balik. Dan ini pernyataannya ekivalen, pernyataan pada umumnya, ya, yang artinya sama saja dengan yang ada di soal tadi. Anda dapat memperoleh SIM hanya jika Anda berusia 17 tahun. Ingat ya, P implikasi H bisa dibaca P hanya jika. Jadi simbol notasinya adalah Y implikasi X. Oke, kemudian yang kedua, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Ya, syarat cukup agar Anda dapat memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Pernyataannya ekuivalen, berarti Anda berusia 17 tahun adalah syarat cukup untuk dapat memperoleh SIM. Ya, tadi di awal dijelaskan P implikasi H itu bisa dibaca P syarat cukup untuk H. Ya. Jadi nanti proposisi simboliknya ya berbunyi H implikasi Y. X implikasi Y. Ya. Pak di sini kok P, di sini kok X ya? P implikasi H. Nah, ini kita bisa analogikan sebagai simbol-simbol yang lain juga boleh. Ya, boleh X implikasi Y, boleh A implikasi B dan seterusnya. Cuma untuk lebih memudahkan ya, tadi karena di awal saya mengajarinya P implikasi H, ya di sini saya berikan contoh P implikasi H. Ya, untuk soal yang selanjutnya nanti silahkan dipahami sendiri. Kemudian di sini juga ada soal latihan 2, menyatakan pernyataan berikut dalam notasi simbolik. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah. Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali Anda sudah menikah. Formatnya berarti dia H jika P. Ya kan, jikanya ada di tengah-tengah sini. Jadi H jika P. H-nya itu Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih. Ya. Jika Anda di bawah 17 tahun, kecuali Anda sudah menikah. Susun ulang ke bentuk standar. Ya, jika P maka H. Ini tahapannya ya untuk menyelesaikan soal-soal tadi, caranya seperti ini. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat mendaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Ini bentuk standarnya agar kita lebih mudah untuk memahaminya. Oke, ini saya tulis ulang di atas. Kita masukkan ke beberapa variabel ya. Berusia 17 tahun ya, Anda berusia 17 tahun, kita masukkan ke M. Anda sudah menikah, masukkan ke N. Kemudian Anda dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu, kita masukkan ke R. Ya, maka pernyataan di atas dapat ditulis M konjungsi ingkaran N, kemudian implikasi dari ingkaran R. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau Anda sudah menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih. Kecuali, tetapi, itu menggunakan penghubung konjungsi. Ya, konjungsi berarti simbolnya seperti ini. Ya, kecuali berarti dia kan konjungsi ingkaran ya. Kecuali kalau Anda sudah menikah. Nah, padahal N-nya itu kan Anda sudah menikah di sini. Ya, kecuali dan Anda sudah kalau Anda sudah menikah. Nah, berarti di sini ada ingkaran N-nya. N-nya ada ingkarannya. Ya, untuk R-nya di sini jelas tidak. Maka Anda tidak. Nah, padahal di sini Anda dapat terdaftar sebagai pemilih. Berarti di sini
ada ingkarannya. Agak membingungkan di sini ya, di bagian konjungsi ingkarannya. Jika Anda berusia di bawah 17 tahun, kecuali kalau, ya berarti ini kalimat lainnya bagaimana? Jika Anda berusia di bawah 17 tahun dan Anda belum menikah, gitu kan? Kecuali kalau Anda sudah menikah, berarti kan. Dan kalau Anda belum menikah, maka Anda tidak dapat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Ini kita ganti ke dalam kata ganti yang lain, kecuali kalau. Maknanya seperti apa ya? Kecuali kalau Anda sudah menikah. Oke, contoh lain. Latihan mandiri. Ya, latihan mandiri nanti silahkan didiskusikan atau dikerjakan ya. Ubah kalimat ini ke dalam ekspresi logika. Yang pertama, Anda hanya dapat mengakses internet dari kampus hanya jika Anda mahasiswa informatika atau Anda bukan seorang sarjana. Ya, sedangkan untuk soal nomor 2, Anda tidak dapat menaiki roller coaster jika Anda tingginya kurang dari 150 cm, kecuali jika Anda berusia lebih dari 16 tahun. Kecuali jika. Oke, silahkan bisa dikerjakan ya sebagai latihan. Nanti untuk instruksinya menyesuaikan dari dosen yang ada di cabang masing-masing. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan? Dari Kendal ada Mas? Tanyakan. Kendal belum ada. Untuk 605 ada mahasiswanya atau mungkin Bu Maya ingin menambahkan? Lumayan ini Pak, banyak. Berapa? 8 ya, ada 8. Sepertinya sudah cukup Pak Dini. Oke, baik, terima kasih konfirmasinya. Untuk Bu Sherlina yang ada di Ungaran, nampaknya nggak ada yang hadir ya mahasiswanya. Iya Pak, iya Pak, kosong Pak. Siap, terima kasih konfirmasinya. Pak Nur Rahman di Siliwangi. Kosong juga Pak. Oke, aman ya. Ya, mungkin Mas Ade Kurniawan dan Narendra yang ikut di Zoom. Cukup Pak. Oke, terima kasih atas konfirmasinya ya. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, untuk sesi online-nya saya akhiri. Untuk selanjutnya bisa mengikuti arahan dari dosen pendamping yang ada di cabang masing-masing. Terima kasih atas pendampingannya Bu Salina, Bu Maya, dan Pak Nur Rahman. Selamat sore. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dili. Sami-sami Bu. Oke, bisa presensi dulu Mas.